일본에서 30명 오는 거는 사실 많이 오지 않는다고 나는 생각하고 있는 거고, 사실 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집해서 응원해준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 것이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아 월드컵을 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있습니다. みたいなとこから始まってっていうところは初めてポイチになったじゃないですか。 Mulai merasa khawatir. Pernyataan mengejutkan Federasi Sepak Bola Jepang dan pelatih timnas Jepang. Ia mengaku akan menghadapi kesulitan nyata di GBK, jelang berduel kontra tuan rumah Indonesia yang kesakitan. China-Japan is different game. This is another game. We hope to play like in the second half against Indonesia. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Sedikit update untuk Kevin Dix kan udah diserahin nih. Nah, Pak Menpora bilang tadi mau langsung dikebut. Apakah bisa November main gitu? Proses naturalisasi Kevin Dix berjalan cepat dan lancar. Besar kemungkinan Kevin Dix akan segera menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda di Gelora Bung Karno pada bulan November ini. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Mantan pelatih sekaligus wakil Federasi Sepak Bola Jepang JFA, yakni Takeshi Okada, ia sempat memberikan peringatan kepada supporter timnas Indonesia untuk tak datang ke Stadion Gelora Bung Karno saat pertandingan Indonesia melawan Jepang. Jelang berhadapan antara tim potensial Indonesia versus King of Asia Jepang, mencuat sebuah saywar bernada bercanda yang dilayangkan langsung oleh Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jepang, Takeshi Okada. Takeshi Okada, yang juga pernah menjadi pelatih timnas Jepang pada tahun 98, memberikan peringatan bahwa sebaiknya supporter Garuda tak datang langsung ke Stadion GBK saat berhadapan dengan Jepang. Dia beralasan jika banyaknya supporter yang memadati stadion bakal menjadi tekanan yang nyata bagi skuad Samurai Biru. Berikut ungkapan Wakil Presiden Federasi Jepang. Sepertinya bukan tempatnya saya berbicara seperti ini, jadi waktu saya masih menjadi pemain, saya sempat merasakan di lapangan Gelora Bung Karno dipenuhi kurang lebih 100.000 orang dan itu tekanannya luar biasa hingga dapat membuat para pemain sulit tampil maksimal. Jadi kalau ada pertandingan di Indonesia itu akan jadi keuntungan besar bagi Indonesia. Makanya supporter Garuda kalau bisa tidak usah datang ke stadion, itulah ungkapan Takeshi Okada dengan diiringi canda dan gelak tawa. Walau itu hanyalah sebuah candaan, namun ternyata kalimat itu selaras dengan apa yang dikatakan pelatih Jepang saat ini, yakni Hajime Moriyasu. Bahkan sebelumnya, Moriyasu juga mengatakan, melawan Indonesia di stadion besar dengan dipenuhi supporter fanatik itu akan jadi tantangan tersendiri. Saya berharap mental para pemain tidak terganggu dengan 70.000 supporter Indonesia yang begitu fanatik. Selain faktor non-teknis, Moriyasu juga mengaku, kualitas permainan Indonesia saat ini menjadi salah satu tim yang disegani di Asia. Mereka kerap langsung mengurung lawannya sejak awal babak pertama. Jika tim yang tidak memiliki fokus yang baik, maka Indonesia bisa dengan mudah mengurung lawannya sepanjang waktu pertandingan. Selain memiliki penguasaan bola yang kuat, pertahanan Indonesia juga sangat sulit ditembus. Itulah mengapa Indonesia menjadi tim potensial di grup yang sangat sulit ini. Itulah ungkapan Hajime Moriyasu. Menurutnya, tim asuhan Hajime Moriyasu bakal kesulitan. Walau Jepang memiliki skuad yang solid, namun Jepang diprediksi bakal kepayahan untuk meraih kemenangan di GBK. Selain dari faktor non-teknis, skuad Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim potensial yang kerap buat kejutan, apalagi dengan klasemen Indonesia saat ini yang tertuntut untuk harus meraih poin saat hadapi Jepang dan Saudi. Hal itu menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda yang kini telah dihuni oleh pemain level Eropa. Pertandingan antara Indonesia dan Jepang akan menjadi laga yang sengit dan sangat menarik. Bahkan media Korea melalui pengamatnya menyebut, jika Indonesia mau bersungguh-sungguh menghadapi Jepang dan mengurangi kesalahan kecil, walaupun Jepang merupakan Raja Asia, bahkan juga menyandang sebagai raksasa dunia, namun Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menumbangkan Jepang, dengan catatan, Indonesia harus fokus penuh sepanjang pertandingan,
bahkan peluang kedua tim sama-sama besarnya untuk saling mengalahkan. Sulit bagi pengamat sepak bola untuk menyimpulkan tim manakah yang berpeluang lebih besar, dan ternyata peluang kedua tim bisa dikatakan sepadan, bahkan kemungkinan yang akan terjadi, pertandingan sangat mungkin akan berakhir dengan skor imbang. Menariknya, begitu seriusnya Federasi Jepang mengantisipasi problem 70.000 supporter Indonesia yang fanatik, bahkan pihak Jepang akan mengurangi rasa kepanikan pemain dengan mengirim setidaknya 3.000 supporter Jepang, yang akan datang ke stadion untuk mengurangi rasa grogi para pemain Jepang yang akan terus disoraki supporter Indonesia. Pernyataan mengejutkan, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini, dengan terang-terangan mendukung Indonesia agar bisa membantai Arab Saudi di Gelora Bung Karno, untuk membungkam mulut sejumlah hatersnya. Indonesia dan Arab Saudi akan kembali berduel di kandang Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno, yang mana di pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia sudah melakoni laga tandangnya di kandang Saudi. Pertandingan yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 tersebut, membuat supporter serta Federasi Sepak Bola Arab Saudi murka pada Mancini. Mereka merasa, tim sekelas Indonesia yang bermain di kandang Arab Saudi, sudah seharusnya Saudi meraih kemenangan atas tamunya Indonesia di kandang sendiri. Atas hasil imbang tersebut, Mancini dianggap tidak becus mengolah para pemain timnas Arab Saudi secara baik. Tidak hanya faktor ditahan imbang oleh Indonesia, bahkan puncak kemarahan Federasi Saudi hingga membuat keputusan pemecatan pada Mancini. Puncaknya terjadi saat Arab Saudi kembali ditahan imbang oleh Bahrain, yang mana pertandingan tersebut juga digelar di kandang Arab Saudi. Dalam hal ini, wasit berpihak pada Bahrain dan kerap merugikan tuan rumah Arab Saudi. Beda Bahrain, beda pula sikap Mancini saat ditahan imbang Indonesia. Roberto Mancini menunjukkan sikap yang berbeda dengan hasil imbang saat melawan Indonesia. Menurut Mancini, timnas Indonesia saat ini tidak bisa dilihat hanya pada ranking FIFA-nya saja. Hasil imbang melawan Indonesia menurutnya memang kurang bagus, namun menurutnya itu sudah termasuk hasil yang realistis. Harapan Roberto Mancini sebelumnya, setidaknya Federasi Arab Saudi harus melihat faktor kekuatan Indonesia yang saat ini dipenuhi oleh pemain yang berkompetisi di Liga Utama Eropa, jika dibandingkan dengan materi pemain Arab Saudi, yang mana sebagian besar skuad Arab Saudi hanya berkompetisi di liga domestik. Dengan kesenjangan itu, tentu hasil imbang melawan Indonesia sudah bisa dikatakan hasil yang cukup baik. Bahkan menurut Roberto Mancini, dengan materi pemain Arab Saudi dibandingkan dengan materi pemain Indonesia, menurut Roberto Mancini, Arab Saudi akan dihancurkan di kandang Indonesia. Kita tunggu dan nampaknya itu akan terjadi di Gelora Bung Karno. Proses naturalisasi Kevin Dix berjalan cepat dan lancar. Besar kemungkinan, Kevin Dix akan segera menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda di Gelora Bung Karno pada bulan November ini. Komisi anggota DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala AFF Wanita 2024. Berikut ungkapan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Untuk 3 pemain ini, kami sampaikan bahwa, terkhusus untuk Kevin Dix, semoga pertandingan lawan Arab Saudi pada tanggal 19 November sudah bisa memperkuat timnas kita. Untuk yang 2 pemain timnas wanita, kami berharap bisa memperkuat di Piala AFF di tanggal 21 November di Laos, ujar Yunus. Yunus menegaskan, bakal mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia bulan ini. Laga yang dimaksud adalah matchday ke-6 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Arab Saudi. Kami awalnya berharap agar Kevin Dix sudah tersedia saat melawan Jepang, tapi karena masalah administrasi, kemungkinan baru bisa dimainkan pada tanggal 19 saat melawan Arab Saudi. Itulah ungkapan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.